Berserah harus dinyatakan dengan tindakan aktif, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepada kita. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Puji Tuhan, tetap sukacita dan semangat ya. Meski belajar di rumah, Ibu berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama Ibu Anis Oktora. Saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4. Materi pembelajaran 10 tentang hidup berserah. Dengan pokok bahasan upah berdoa dan berserah. Ayo anak-anak, persiapkan hati dan alat tulisnya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu Tuhan, atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kami hikmat pengetahuan, sehingga anak-anak dapat lebih mengerti dan memahami pembelajaran pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami makna hidup berserah melalui cerita upah berdoa dan berusaha. Yang kedua, siswa dapat mengerti dan memahami arti hidup berserah. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari orang berserah. Apakah kalian tahu apa itu hidup berserah? Apakah kalian pernah mengalami kekhawatiran? Bu Anis akan bercerita tentang upah berdoa dan berusaha. Ada seorang anak bernama Anto. Anto adalah seorang anak priang. Mukanya selalu ceria, sangat jarang terlihat wajahnya bersedih. Mukanya hampir tidak pernah muram. Walaupun dia pernah melakukan kesalahan dan ditegur ibunya, ia tidak cemberut. Ia terkenal sebagai anak berwajah senyum, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika bermain dengan teman-temannya, ia jarang marah. Dia pun terkenal ramah. Suatu ketika, tidak seperti biasanya, ibunya mendapatinya sedang murung. Wajahnya suram dan sangat sedih. Ketika ditanya apakah ia sedang sakit, ia menjawab, "Tidak, Ibu." Ibunya bingung dan berusaha mencari tahu apa penyebab Anto bersedih. Ternyata ia sedang risau dan takut menghadapi ulangan kenaikan kelas. Ia merasa pelajaran di kelas 4 lebih sulit dibandingkan ketika dia duduk di kelas 3. Ia khawatir hasil ujiannya jelek dan ia membuat kecewa ayah dan ibunya. Ia takut tidak naik kelas. Anto ingin nilai ujiannya bagus. Ia ingin naik kelas dan dapat menyenangkan hati ayah dan ibunya. Melihat kerisauan anaknya, ibunya menasihatinya agar tidak perlu takut. Ia tidak perlu khawatir atau cemas. Ibunya pun mengingatkan bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya kalau ia berusaha meminta pertolongan Tuhan. Ibunya mengajak ia berdoa bersama, memohon Tuhan memberi ketenangan agar tidak takut dan tidak cemas lagi. Anto dan ibunya berdoa bersama meminta Tuhan mendengarkan kerinduan hati Anto agar mendapatkan nilai bagus dan naik kelas. Tak lupa mereka berdoa agar Tuhan Yesus menolong Anto dalam belajar. Anto yakin bahwa Tuhan akan mendengar doanya. Ia tidak takut lagi, ia pun percaya bahwa Tuhan akan menolong sehingga ia tidak akan mendapat nilai jelek. Wajah Anto langsung berubah menjadi ceria kembali. Ia langsung berlari riang dan pergi bermain. Tiba-tiba ibunya langsung memanggilnya dan berkata, "Anto, ibu mau mengingatkan satu hal lagi. Kamu sudah berserah diri dengan berdoa kepada Tuhan. Akan tetapi berdoa saja tidak cukup. Kalau kamu berserah, kamu juga harus berusaha. Doamu harus didukung dengan usaha. Kamu harus belajar dengan giat dan rajin." Anto pun tersenyum dan mengangguk, tanda mendengarkan nasihat ibunya. Mulai hari itu, Anto tidak hanya rajin berdoa, tetapi ia makin giat belajar. Tidak lupa, ia menyisihkan waktu untuk bermain. Namun, waktu untuk belajar selalu didahulukan.
Belajar menjadi hal yang utama dan penting baginya. Ia sungguh giat dan disiplin dalam belajar. Ketika ada pelajaran yang tidak dimengerti, tanpa malu-malu dia bertanya kepada guru-gurunya atau kepada teman-temannya di sekolah. Di rumah, dia bertanya kepada ayah, ibu, kakak, dan anggota keluarga lainnya di rumah. Ketika kenaikan kelas tiba, diumumkanlah bahwa Anto mendapat peringkat 2 di kelas. Sebelumnya, ia tidak pernah membayangkan mendapat peringkat kedua. Ia hanya ingin mendapat nilai bagus dan hanya ingin naik kelas. Upah bagi Anto yang yakin dan akan pertolongan Tuhan dan upah dari usaha kerja kerasnya dalam belajar adalah Tuhan mengabulkan permintaannya. Ia tidak hanya mendapat nilai bagus, ia tidak hanya naik kelas, namun ia juga menjadi juara. Dengan wajah riang dan gembira, Anto tidak lupa berterima kasih atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan ia berjanji untuk terus rajin belajar. Saat ini kita akan masuk dalam pengertian dari berserah. Berserah adalah kata kerja aktif yang artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik. Hidup berserah kepada Tuhan bukan berarti berdiam diri saja atau pasrah, melainkan ada aksi atau tindakan yang disertai dengan pengharapan di dalamnya. Dan kita akan memasuki untuk mengetahui ciri-ciri orang berserah kepada Tuhan. Yang pertama, berserah diri artinya taat. Kita dapat menunjukkan diri bahwa kita berserah kepada Tuhan melalui ketaatan kita dalam melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang kedua, berserah diri artinya percaya. Kita mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kita. Hidup berserah adalah salah satu bentuk kebergantungan manusia kepada Allah. Berserah harus dinyatakan dengan tindakan aktif, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepada kita. Praktik berserah dalam kehidupan sehari-hari dapat dinyatakan dengan berdoa dan berusaha sungguh-sungguh dan giat melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami sehingga pembelajaran yang ada dapat berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan karena nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Anak-anak, Bu Anis selalu mengingatkan untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan air mengalir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.